we know that in times of darkness, we always have to look for that little bit of a light. And as we said so many times before, just a little bit of a light pushes away lots of darkness. I want to share with you an incredible story of an open miracle that just happened this week. Rabbi Baruch Rosenblum from Eretz Yisrael is in contact with a commander that is right now in the Gaza Strip on a mission. And when he had come out for a break, he calls Rabbi Rosenblum and he says, I have to tell you something. He says he walked into a situation room in the morning when the rotator belt on our tank broke and it was malfunctioning. So we didn't want to be sitting ducks. We all, from that tank, we all jumped out of our tank. Now, without us noticing, the tank behind us saw us getting out, thought something is wrong, therefore jumped out of their tank as well. The following tank, the third one, did the same thing when they saw the second tank, everyone getting out, thought something might be wrong, and they all got out. As soon as we made it to safety, all three tanks were hit. And here's what the commander says to Rabbi Rosenblum. He says, Harav, this is the impact of all the prayers, all the... Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, ini yang pegang komputer ini mungkin terlalu cerdas ya, jadi cepat dia membaca. Sebenarnya itu bisa dibuat nada lambat ya, jadi orang bisa baca ya. Tapi saya akan jelaskan saudara. Ini luar biasa ini mujizat ini. Seolah-olah mereka merasa Tuhan tidak di pihak mereka. Bahkan mereka merasa pasti tank-tank kita ini habis ya, hilang. Kan begitu. Tapi mereka lebih mementingkan nyawa mereka. Jadi waktu itu Israel ini lagi iring-iringan, ada 3 tank. Satu tank itu isinya 12 tentara. Jadi tank yang di depan tiba-tiba mogok. Entah kenapa. Yang jelas pasti rusak. Jadi yang 12 tentara di depan itu, dia berpikir kalau saya di sini terus, nanti dibombardir oleh Hamas, habis saya. Nah, dia lompat mencari tempat yang bisa untuk dia bersembunyi. Dan yang tank di nomor 2 padahal tidak rusak. Tapi kan semua manusia biasanya kalau melihat di depan lompat, dia ikut lompat. Ini seperti lata begitu kan. Ada apa ini? Kok lompat mereka? Lompat juga dia. Yang ketiga juga pikir-pikir, kenapa lompat ini? Mereka ada apa? Lompat juga. Jadi mereka akhirnya bersembunyi. Tetapi ini sudah dilaporkan oleh pihak tentara lain yang melihat peristiwa ini. Nah, sehingga pihak yang melihat peristiwa ini adalah waktu tank itu digembor. Dar. 3 tank itu habis. Sehingga pihak yang melihat itu melaporkan bahwa 36 tentara kita meninggal dunia. Karena di satu tank itu ada 12 tentara. Kali 3 berarti 36. Sang jenderal kebingungan. Habis tentara saya. Sudah mati 36 orang. Sang jenderal kebingungan. Saudara, nggak lama kemudian, yang dari tank tadi yang lompat itu telepon kepada komandan batalionnya. Dia bilang, tank kami rusak. Kami lompat. Nggak lama kami lompat, tank kami dibombardir oleh Hamas. Wah, jadi kalian nggak ada yang meninggal? Nggak ada. Kami selamat semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami selamat semua. Kejadian 49 ayat 9. Iya. Yehuda adalah seperti anak singa. Menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan ya. Atau seperti singa betina, berarti dua-dua ada di dia ini ya. Siapakah yang berani membangunkannya? Hanya Hamas yang berani membangunkannya, saudara. Yehuda loh, jelas di situ. Yehuda seperti singa jantan dan singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Ya, ini digenapi semua. Kenapa ini saya sampaikan, saudara?
Apakah karena saya suka dengan perang-perang atau saya suka dengan politik? Bukan. Supaya saudara sadar. Supaya kita sadar bahwa ini memang hari-harinya sudah mendekat. Sudah menjelang kedatangan Tuhan. Nggak perlu lagi kita banyak urusan duniawi ini. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang juga katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya.
membawa kami dalam jalan-Mu. Bangkitkan tawanan, merubah dunia menjadi nyata. Yesus Kristus Tuhan, Maha Segalanya, menebus dosa.
Mana mic-nya ini ya? Ini. Ya ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan Allah Juru Selamat kami yang telah menebus kami dari dosa kami, yang telah memberikan kepada kami kehidupan yang kekal, yang telah memberikan tempat kediaman kami di sorga, yang akan datang kembali menjemput kami, sehingga di mana Engkau berada, di situ kami berada. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak bisa terlepas dari Tuhan, dan Tuhan pun tidak bisa terlepas dari kami, karena kami dengan Tuhan punya ikatan janji, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah-Mu sendiri Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di mana Tuhan berada, di situ kami berada, karena kami tetap tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Karena itu kami percaya tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Engkau Yesus. Kelaparan, ketelanjangan, aniaya, penindasan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami berkumpul memuji menyembah-Mu, dan kami yakin percaya pujian penyembahan kami telah sampai ke takhta-Mu yang kudus, menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Lewat pujian penyembahan ini roh kami pun terangkat, berkobar, menyala, menyambar. Kami punya sikap yang radikal kepada kebenaran, gila-gilaan dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena ada hadirat, ada urapan, ada kuasa yang mengalir ke seluruh areal aspek hidup kami, yang membuat kami dapat terus bangkit, naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami dipelihara, dijagai, karena Tuhan berjanji akan memberkati sampai selama-lamanya. Tuhan tidak membiarkan kami kekurangan. Tuhan tidak membiarkan kami meminta-minta roti di pinggir jalan. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat orang benar meminta-minta roti di pinggir jalan. Firman-Mu digenapi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kebenaran firman-Nya, karena kami percaya tanpa kebenaran firman Tuhan, kami tidak akan bisa mengenal Engkau. Oleh karena itu kami butuh kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu lah yang akan menyingkapkan keberadaan-Mu sendiri Tuhan, yang membuat kami semakin mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Tuhan Yesus, lidah mulut bibir hamba-Mu kuduskan, supaya mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar, kosakata yang baik, yang benar, Engkau taruh di dalam rohku untuk kusampaikan kepada jemaat-Mu, kepada umat-umat Tuhan, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan yang kudus, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sekali lagi ku minta Tuhan Yesus, ambil alih lidah mulut bibirku, supaya hanya mengatakan apa yang dari-Mu. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara, yang coba ingin mengganggu, menghalang, menghambat lidah mulut bibirku untuk mengucapkan kebenaran, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang meriah, yang meriah, yang meriah. Haleluya. Yang meriah, yang meriah, yang meriah, yang semangat, yang semangat. Haleluya, 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 haleluya. Oraya kamayoria basakara la babayara la base. Kayara una boro la bayara la balabase. Terima. Terima di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Angkat 12 tanganmu. Pandang Yesus. Lihat Tuhan. Dia Allah yang ada. Dia Tuhan yang dapat dirasakan. Bahkan dia dapat dilihat. Urapi kami Tuhan. Oh, supaya kami dapat melihat Tuhan, melihat kemuliaan-Mu, menikmati kehadiran-Mu dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Yel, haleluya. Iya. Oke, berdiri. Lupa saya. Yel. 3, 2, 1.
Menyala, menyambar. Akurat, konsisten. Habis-habisan. Tidak ciut. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi, bersama Yesus, kita lakukan perkara-perkara di dalam Yesus, kita sanggup melakukan perkara-perkara karena gimana? Haleluya, suara-suara buat Yesus. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Nah, ini luar biasa hari ini ya. Ada mujizat, lebih suka kiri ya dari kanan ya, atau berimbang lah ya. Luar biasa, haleluya. Saudara, mujizat itu pasti dirindukan oleh setiap orang. Siapapun dia, mau yang percaya Tuhan, gak percaya Tuhan, mau yang beragama, tak beragama, pasti merindukan mujizat. Tapi saudara, banyak orang yang tidak bisa menerima mujizat. Karena memang yang pertama, mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang kedua, karena memang belum waktunya Tuhan menyatakan mujizat kepadanya. Tapi mujizat itu pasti dirindukan setiap orang. Amen. Karena hidup tanpa mujizat, hidup itu bagaikan hampa. Ya. Hidup itu tidak ada hal-hal yang membuat kita bergairah, yang membuat kita semangat. Karena apa? Karena hidup itu seperti orang yang hidup tanpa tuntunan Tuhan. Karena mujizat-mujizat yang kita alami itu membuktikan Tuhan menuntun kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada satu hal yang luar biasa ini ya. Karena mujizat itu ada dua hal, mujizat ini ya, ada dua hal. Mujizat itu bisa kadang-kala sepertinya kita rugi, tapi di balik kerugian itu ternyata ada hal yang lebih penting untuk kita dapatkan. Makanya kita rugi untuk mendapatkan yang lebih penting daripada yang kita anggap tadi rugi. Salah satu kisah inilah contohnya ya. Kisah ini kita kasih contoh dulu, perang antara Israel dan Hamas ya. Ini kisah nyata, saudara. Ya. Ini kisah nyata. Everybody, we know that in times of darkness, we always have to look for that little bit of a light. And as we said so many times before, just a little bit of a light pushes away lots of darkness. I want to share with you an incredible story of an open miracle that just happened this week. Rabbi Baruch Rosenblum from Eretz Israel is in contact with a commander that is in right now in the Gaza Strip on a mission. And when he had come out for a break, he calls Rabbi Rosenblum and he says, I have to tell you something. He says he walked into a situation room in the morning when all the commanders sit and discuss the next steps that they need to take in order to find hostages and in order to fight the terrorists. And he says when he walked in, he saw the entire group of commanders sitting there with their faces literally white, as if something horrible has just happened. And they were just rubbing their heads, and he gets confused and he asks them, what's going on? So they show him the video that was taken by a drone from up top, showing 3 Namer tanks. Namer tanks are tanks that transport soldiers. Each one fits 12 soldiers. They show these 3 Namer tanks, all 3 were bombed and on fire. To them, that meant, lo aleinu, 36 soldiers had just lost their lives. And they were all sitting there thinking, how did this happen? How did 3 tanks get hit at the same time? How are they going to give the news, lo aleinu, we should never know, to the family members of 36 soldiers in one day? All of a sudden, he's like, as we're talking about how we're going to take the next steps, one of them gets a call from the other side, and it's one of the soldiers from one of the tank platoons. And right away, the commander asks, how are you calling me right now? He says, okay, listen, here's what happened. It's crazy. The rotator belt on our tank broke, and it was malfunctioning. So we didn't want to be sitting ducks. We all, from that tank, we all jumped out of our tank. Now, without us noticing, the tank behind us saw us getting out,
thought something is wrong, therefore jumped out of their tank as well. The following tank, the third one, did the same thing when they saw the second tank, everyone getting out, thought something might be wrong, and they all got out. As soon as we made it to safety, all 3 tanks were hit. And here's what the commander says to Rabbi Rosenblum. He says, Harav, this is the impact of all the prayers, all the mitzvot, all the tefillot of Am Yisrael. Please continue. The soldiers know that an open miracle happened for them today, and they're saying it every single day. We need your support. We need your tefillot. We need your mitzvot. Rabotai, let's keep it up. Every single mitzvah saves lives. Let's keep it up. Let's grow, and let's pray for Am Yisrael. Am Yisrael Chai. Baruch Adonai Le'olam. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ini yang pegang komputer ini mungkin terlalu cerdas ya. Jadi cepat dia membaca. Sebenarnya itu bisa dibuat nada lambat ya. Nada lambat ya. Jadi orang bisa baca ya. Tapi saya akan jelaskan saudara. Ini luar biasa ini mujizat ini. Seolah-olah mereka merasa Tuhan tidak di pihak mereka. Bahkan mereka merasa pasti tank-tank kita ini habis ya. Hilang. Kan begitu. Tapi mereka lebih mementingkan nyawa mereka. Jadi waktu itu Israel ini lagi iring-iringan, ada 3 tank. 1 tank itu isinya 12 tentara. Jadi tank yang di depan tiba-tiba mogok. Entah kenapa. Yang jelas pasti rusak. Jadi yang 12 tentara di depan itu dia berpikir kalau saya di sini terus nanti dibombardir oleh Hamas, habis saya. Nah, dia lompat mencari tempat yang bisa untuk dia bersembunyi. Dan yang tank di nomor 2 padahal tidak rusak. Tapi kan semua manusia biasanya kalau melihat di depan lompat, dia ikut lompat. Ini seperti lata begitu kan. Ada apa ini? Kok lompat mereka? Lompat juga dia. Yang ketiga juga pikir-pikir, kenapa lompat ini? Mereka ada apa? Lompat juga. Jadi mereka akhirnya bersembunyi. Tetapi ini sudah dilaporkan oleh pihak tentara lain yang melihat peristiwa ini. Nah, sehingga pihak yang melihat peristiwa ini adalah waktu tank itu digembor. Dar. 3 tank itu habis. Sehingga pihak yang melihat itu melaporkan bahwa 36 tentara kita meninggal dunia. Karena di 1 tank itu ada 12 tentara. Kali 3 berarti 36. Sang jenderal kebingungan. Habis tentara saya. Sudah mati 36 orang. Sang jenderal kebingungan. Saudara, nggak lama kemudian yang dari tank tadi yang lompat itu telepon kepada komandan batalionnya. Dia bilang, tank kami rusak. Kami lompat. Nggak lama kami lompat, tank kami dibombardir oleh Hamas. Wah, jadi kalian nggak ada yang meninggal? Nggak ada. Kami selamat semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami selamat semua. Nah, terus saudara, berceritalah bapak ini tadi ya. Ternyata sebelum mereka berangkat, itu seorang rabi Yahudi mendoakan mereka untuk supaya mereka dalam perlindungan Yahweh yang mereka yakini sebagai Tuhan Allah pencipta langit bumi. Ya, Yahweh itu yaitu yang kita sembah sekarang yang menjadi Yesus. Iman kita sebagai orang percaya, walaupun mereka belum percaya, tetapi saya yakin saudaraku yang saya kasih, Tuhan tidak mungkin menarik firman-Nya karena Allah tetap berpihak kepada orang Israel. Karena orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Amen. Nah, inilah yang perlu kadang-kadang dipahami juga oleh saudara-saudari kita di Indonesia. Beda dengan bendera Palestina, dengan bendera Israel. Bendera Palestina tidak ada kaitannya ke agama. Ke agama Islam, ke agama Kristen, ke agama Buddha, Hindu. Tidak ada kaitannya. Mereka hanya satu agama. Padahal bendera Palestina itu juga saudaraku yang saya kasih, di Palestina bukan hanya untuk orang Islam. Banyak orang Katolik, orang Kristen di Palestina. Jadi itu bendera tidak ada kaitan. Kenapa Papua sekarang
lagi gencar-gencarnya mengibarkan bendera Israel. Kenapa saudara? Ya, bahkan tadi ada satu video, ya, sudah kita upload, nanti jam 12 dia akan muncul. Ada satu video tokoh masyarakat di depan ribuan orang, dia berkata, jikalau di Indonesia masih merusak, membakar bendera Israel, dia sama dengan membakar Papua katanya. Bayangkan saudara, apa nggak makin gawat situasinya ini? Haleluya. Kemarin katanya hampir 1 juta yang berdoa untuk Palestina. Ya, nggak ada masalah. Tapi mereka mengibarkan bendera Palestina. Apa kaitannya dengan orang Papua, orang Ambon, orang Manado, dan orang Kristen? Kok sepertinya kok ke Israel ini sangat begitu pro sekali. Apalagi bicara bendera. Saudara, di bendera itu ada kaitannya ke iman. Karena itu bendera itu bintang Daud. Daud itu diyakini oleh orang Kristen. Dia adalah raja yang dipilih Tuhan. Yang kekal sampai selama-lamanya. Dan dia juga adalah nabi. Daud itu nabi. Nanti saudara baca di Alkitab ya. Dia bukan hanya sekedar haleluya raja. Saya tidak siapkan tadi itu. Nanti baca di Alkitab ya. Di Kisah Rasul. Kalau ada yang di sana masih HP-nya menyala, cepat coba cari di Google. Daud Nabi. Nanti akan muncul. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi saya jelaskan kepada saudara-saudara kita satu bangsa, satu tanah air. Beda. Karena di situ ada lambang-lambang keagamaan. Ya, itu sebabnya orang Papua sangat tegas. Kalau nggak salah di Kisah Rasul dia. Iya, Kisah Rasul berapa itu? Kisah Rasul 2:30. Iya, karena banyak orang yang tidak paham ya. Pikirnya hanya raja. Tidak, Daud itu nabi juga. Ya. Jadi banyak orang-orang Kristen juga pikir Daud itu hanya sekedar raja, tapi dia nabi juga. Mari kita baca. 3, 2, 1. Tetapi ia adalah seorang nabi dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menurunkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, kalau kita baca di sini ya, konteksnya Daud itu pun termasuk nabi, golongan nabi. Iya, walaupun dia raja. Saudara, makanya orang-orang yang tinggal di mayoritas Kristen, mereka sangat geram ya mendengar kelompok-kelompok tertentu yang selalu merendahkan Israel. Bukan karena bangsa Israel, bukan, tapi memang kitab kita ini tidak bisa terlepas dari mereka. Beda dengan misalnya Al-Quran, nggak ada kaitannya itu misalnya ke bendera Palestina, nggak ada. Tapi kalau ini ada kaitannya, ya, ada kaitannya, ya. Palestina kita harus sayangi, kita harus kasihi, karena itu sesama manusia, ya. Tetapi yang saya maksudkan, benderanya itu tidak ada simbol-simbol yang berkaitan dengan Alkitab. Dan saya yakin juga dengan kitab manapun tidak ada simbol-simbolnya berkaitan, ya. Tetapi bendera Israel, mereka menggunakan itu Daud, bintang Daud. Jadi Daud ini saudaraku yang saya kasih sebenarnya diyakini oleh 3 agama Abramaik ya. Agama ya 3 agama mengakuinya ya. Jadi entah itu Yahudi, Kristen, ya entah itu Islam ya, itu mengakuinya ya. Ketiga agama ini mengakuinya bahwa Daud itu nabi ya. Bedanya orang Israel menggunakan bendera itu ya. Itu sebabnya saya juga berpikir ya, kenapa orang Papua ini marah besar? Kenapa di Ambon kemarin juga marah besar? Kenapa ya di daerah-daerah tertentu ya, kantong-kantong Kristen marah besar? Setelah saya doa, oh ini mereka marah bukan karena masalah mereka itu pro Israel. Bukan, tetapi karena memang
Israel itu juga menggunakan bendera yang itu adalah ada kaitannya kepada apa yang diimani mereka. Makanya sebelum ada perang Palestina Israel, itu setiap gereja-gereja di Papua, bahkan khususnya gerejanya si almarhum siapa yang besar itu gereja dulu? Almarhum siapa? Yang temannya Iin Cipto ya. Tolong Pak ya, Tanjung kayak kenal ya. Maksudnya ingat namanya, yang udah meninggal, yang muda sudah meninggal. Ya, Petrus Agung, Iin Cipto dan yang lain-lain. Itu sebelum ada perang Palestina Israel, mereka suka menggunakan itu. Bukan karena masalah mereka itu fanatik kepada suku-suku, kepada Benyamin Netanyahu, bukan. Mereka memang itu sebagai lambang ya keyakinan mereka terhadap Allahnya Israel. Karena mereka yakin betul bahwa Allahnya Israel itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itulah yang datang ke bumi menjadi manusia. Itu yang saya imani. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, iya. Itu haleluya, coba sebentar. Ini karena sudah lama ya apa ini ya. Haleluya. Suka ini ya. Lepas-lepas kali ya. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya saya katakan ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, saya nggak ngerti ya. Kenapa? Karena saudara, waktu beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya mengkhotbahkan di mana tentara Hamas menuduh bahwa tentara Israel itu menyuntikkan zat kimia ke Masjid Al-Aqsa ya. Karena zat kimia itu bisa merubuhkan itu dalam kurun waktu beberapa tahun yang tidak dipastikan ya. Ya. Saudara, kalau memang itu benar tuduhan si Hamas, tujuannya apa? Kan tujuannya ingin membangun bait Allah pasti. Nggak mungkin. Belakangan ini saya dapat sebuah video asli pidato Benyamin Netanyahu. Dia bilang, kami akan membangun bait Allah. Sayang, saya tadi nggak persiapkan di sini ya. Kalau saya persiapkan, ya saya nggak kirim ke si Joshua ya. Tapi ada videonya di si Daniel pasti ada. Ya kalau Daniel bisa dia sambil cari-cari terus nanti ditampilkan boleh, saya terus bicara ya. Jadi Benyamin Netanyahu dia berkata kami akan membangun bait Allah. Saudara, kalau bait Allah itu dibangun, dia harus dibangun di tempat yang semula. Sedangkan tempat yang semula itu sudah menjadi masjid. Apa nggak marah orang? Masjidnya dirubuhkan. Ya pasti marah. Logika itu rasional. Itu betul-betul memang orang yang beragama marah dong. Rumah ibadahnya dirubuhkan. Iya. Tetapi orang Israel, mereka yakin bahwa mereka diperintahkan Tuhan mereka harus membangun bait Allah itu lagi. Itu masalah juga. Dan membangunnya harus di tempat yang sama. Makanya kalau kita nggak sungguh-sungguh lagi saudara dengan Tuhan, saya heran kita mau cari apa hidup ini. Haleluya. Haleluya. Saya pikir gencatan senjata ini benar-benar terus menerus. Ternyata saudara, Jumat kemarin selesai. Sekarang udah masuk lagi. Tentara Israel membombardir Gaza. Dan Tel Aviv juga diserang lagi oleh pihak-pihak rekan-rekannya Hamas. Dan termasuk Hamas. Ya, Tel Aviv tempat penerbangan ya, pesawat itu dibom-bom. Saudara, padahal ya saya lihat pidatonya saya dengar pidatonya Presiden Amerika Biden ya, dia bilang dia sudah mengarahkan supaya Benyamin Netanyahu
tidak melanjutkan itu, gencatan senjata saja dulu. Tapi Benyamin Netanyahu nggak mau. Sampai dia pidato, tidak ada satupun yang bisa melarang kita untuk menghabiskan Hamas. Saudara, persoalannya Hamas ini berkaitan dengan Palestina. Walaupun sebenarnya Hamas itu bukan Palestina menurut saya. Karena Palestina itu kan dipimpin oleh Mahmud Abbas. Mahmud Abbas juga nggak terlalu banyak teriak ya. Lebih banyak teriak Jokowi daripada Mahmud Abbas menurut saya. Ya, iya. Kenapa? Karena memang Hamas ini, ya, ini sama pasukannya Palestina Fatah itu nggak cocok, makanya nggak ada ikut-ikutan kan. Kalau memang itu perang negara, itu pasti Fatah harus ikut, ya kan? Langsung dipimpin oleh presiden, instruksi harus presiden. Memang sebenarnya ini bukan perang antara negara menurut saya, bukan. Ini perang gara-gara Hamas buat kacau. Hamas buat kacau. Makanya saudara, ada satu ayat ya, di situ dikatakan Kejadian 49 ayat 9. Iya. Yehuda adalah seperti anak singa menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan ya. Atau seperti singa betina, berarti dua-dua ada di dia ini ya. Siapakah yang berani membangunkannya? Hanya Hamas yang berani membangunkannya, saudara. Yehuda loh, jelas di situ. Yehuda seperti singa jantan dan singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Ini digenapi semua. Kenapa ini saya sampaikan, saudara? Apakah karena saya suka dengan perang-perang atau saya suka dengan politik? Bukan. Supaya saudara sadar. Supaya kita sadar bahwa ini memang hari-harinya sudah mendekat. Sudah menjelang kedatangan Tuhan. Nggak perlu lagi kita banyak urusan duniawi ini. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang juga katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mungkin ada orang yang nggak percaya, ya. Oke, memang dari zaman dulu banyak yang nggak percaya. Kita baca nanti kemarin lagi ya. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Nanti ke situ lagi ya, tolong diingat ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Sudah. 2 Petrus 3. Saya mau cari yang ayat ininya ya. 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Oke. Ya. Ini saudara ceritanya kalau Anda baca ya. Kalau Anda baca mulai dari ayat yang ke-1 terus, banyak orang-orang yang nggak percaya begini. Diledekin. Orang-orang percaya waktu itu diledekin. Katanya Tuhan mau datang dari dulu gitu-gitu. Terus nggak datang-datang. Terus nggak datang-datang. Buktinya. Barulah muncul ayat ini. Anda baca dari ayat 1 nanti kalau mau baca. Baru muncul ayat ini. 3, 2, 1. Ada orang yang menganggapnya sebagai pelayan, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya, saudara, banyak orang justru menyerang para pendeta yang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kenapa? Dari dulu buktinya gini-gini saja. Perang ada, gempa ada, ya. Terus kelaparan juga ada, ya. Kok buktinya Tuhan gak datang-datang? Ya, makanya kalau kita baca terus di situ dikatakan dia datang seperti pencuri malam. Coba. Ayat 10. Kemarin saya sudah sampaikan ya, bagi kita yang percaya dia tidak datang seperti pencuri malam. Ini bagi orang-orang yang tidak di dalam Kristus. 3, 2, 1. Tapi hari Tuhan akan tiba pencuri-curi. Pada hari itu lagi pada
hangus dan api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Ya, nanti saudara seperti nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda. Kalau hujan, ya biasanya ada tandanya mendung-mendung baru hujan. Nanti nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba begitu aja. Gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Saudaraku yang saya kasih, banyak orang-orang yang nggak bisa setia dan taat kepada Tuhan karena dia pikir dia masih hidup lama. Saudara, jangan kita berpikir kita masih hidup lama. Belum tentu besok kita yang hadir ini semua masih hidup. Kalau kita berkata kita mau hidup 1000 tahun lagi untuk menjalankan visi misi, untuk bekerja, bagus. Tapi kalau kita berpikir hidup 1000 tahun lagi untuk mengikut Tuhan, itu nggak baik. Kenapa? Karena kalau kau berpikir hidup 1000 tahun lagi, itu ada celah untuk kau bisa berbuat dosa. Besok minta ampun, besok minta ampun. Tapi kalau kau berpikir, wah aku akan mati segera, engkau nggak mungkin sembarangan, engkau nggak mungkin berani berbuat dosa. Makanya kalau kau ingin berbuat dosa, seolah-olah kau mati pada hari itu. Tapi ketika engkau sedang bekerja, seolah-olah kau hidup 1000 tahun lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh tapi Pak, saya bekerja, tapi dalam pekerjaan itu saya mau buat dosa. Itu seolah-olah kau mau mati. Haleluya. Jadi semua sudah digenapi ya. Di kejadian tadi, kejadian berapa? 49. Ya. Ayat 9 jelas sekali ya. Yehuda. Anaknya Yakub ada berapa? 12. Salah satunya namanya Yehuda. Dari Yehuda inilah keturunan Daud, ya. Terus dari situlah Yesus. Maka Yesus disebut anak Daud. Orang yang nggak paham ya dia pikir, loh Yesus bukan Tuhan dong, nih anak Daud. Ya orang yang nggak ngerti ya. Kalau kita udah ngerti mah nggak berpikir seperti itu. Ya itu silsilah, dia datang ke bumi sebagai manusia. Tapi dia Alfa dan Omega, sebelum semua ada dia sudah ada. Tapi waktu dia datang ke bumi, dia lewat perut Maria, makanya ada istilahnya Yesus anak Daud. Ya. Jadi saudara, di sini dikatakan ya, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Jadi memang otak Israel, saudara, itu nggak pernah takut dari dulu. Makanya saudaraku yang saya kasih, berapa kali mereka mau digenosida, mereka mau dihabiskan. Terakhir-terakhirnya itu zaman Hitler. Tapi mereka ini tidak bisa habis. Kenapa? Karena kalau mereka habis, maka semua apa yang dicatat di Alkitab ini kebohongan, dusta. Makanya Tuhan tetap pelihara umat itu sampai hari ini. Itu sebabnya setiap dia yang Kristen, dia tidak mungkin bisa terlepas dari Israel. Sekalipun Israel tidak percaya Yesus. Dan saya yakin yang percaya Yesuslah yang menerima penebusan. Karena dengan amal saleh, dengan Taurat, orang gak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi dengan penebusan Kristus, orang pasti masuk sorga. Tetapi saudara, kita gak bisa melepaskan Israel dari Alkitab. Karena memang dari sanalah sejarahnya itu semua. Kalau kitab suci jatuh dari langit gedebuk, terus ditanya sejarahnya gimana, yang penting lu percaya, itu bukan kitab suci menurut saya. Kitab suci itu pasti ada sejarahnya. Bahkan sudah disiapkan bro. Baru berapa waktu yang lampau ditemukan itu kain lenan Yesus yang ada darahnya dan dicek. Ya. Coba di HP-mu ku ini ya. Oh rusak. Oh ya. Apanya? Oh untuk suara. Bukan laptopnya bukan. Oh ya. Ya oke ya.
Jadi sudah saya kirim ke dia, ada videonya, baru ditemukan itu ya. Saudara, ada satu satu tempat begitu ya. Terus ditemukan itu ada terowongan ya. Ternyata waktu itu entah seperti apa gimana, kita kurang tahu ya, tapi disimpan di situ ya. Nah, itu terdapat kain lenan Yesus, ada darah di situ, dan darahnya itu dicek. Jadi kalau saya nggak keliru dalam bahasa apanya ya, bahasa medisnya kromosom ya, apa? Setiap orang kan ada kromosom wanita, ada kromosom pria kan? Nah, jadi di dalam Yesus nggak ada, di darah itu cuma kromosom wanita saja. Berarti betul-betul tidak ada campur tangan si Yusuf di sana. Tidak ada kromosom apa di sana, pria. Karena kenapa ada kromosom pria, ada kromosom wanita? Karena ada hubungan suami istri. Iya. Mungkin kalau kita cek Adam, jangan-jangan dia tidak punya kromosom sama sekali atau bagaimana? Kita nggak ngerti ya kan? Ya kan? Kalau ini kan teorinya begitu. Iya. Jadi saudara, makanya diyakini oleh arkeologi ini dan dokter ini bahwa ini adalah darah Yesus. Karena semua darah manusia yang biasa, yang keturunan Adam dan Hawa, ada kromosom prianya, ada kromosom wanitanya. Tapi ini tidak ada kromosom prianya, hanya ada wanitanya. Gitu loh. Jadi mereka meyakini bahwa itu adalah darah Yesus. Saudara, ya kalau orang-orang yang nggak percaya ya silakan aja dia nggak percaya. Tapi kan ini hasil penelitian mereka yang sudah diyakini, yang sudah ada legitimasinya, yang sudah yang sudah dipatenkan ya, mereka orang-orang yang punya keilmuan di sana, di bidang sana ya. Jadi ini membuktikan bahwa kedatangan Tuhan itu memang makin dekat, makin dekat, makin dekat. Nggak mungkin makin jauh. Ya. Saudara, tapi walaupun kedatangan Tuhan ini semakin dekat, bukan berarti kita tidak berbuat sesuatu. Kita terus melakukan sesuatu untuk jiwa-jiwa, biar jiwa-jiwa banyak dimenangkan bagi Kristus. Haleluya. Contoh seperti yang kami lakukan ini. Mana dia? Dari YouTube aja langsung nggak bisa. Dari HP-mu ke situ nggak bisa. Nggak apa-apa suaranya, asal ada gambarnya. Iya. Jadi contoh yang kami lakukan ini ya. Kita harus melayani jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa banyak yang kenal Yesus, bertobat. Bukan berarti kita jadi diam-diam. Contoh ini yang kami layani. Ya, saudara, lihatlah yang hadir begitu banyak ya. Kita mah nggak seberapa dibandingkan ini ya. Haleluya. Saudara tahu, ini biaya setiap bulan juta-jutaan, saudara. Ya. Tiap bulan, kalau aku bulanin ya, tiap bulan. Saya tahu tiap minggu. Kalau tiap bulan juta-jutaan. Kalau tiap minggu itu sekali jalan tuh minimal semuanya 2 juta lah. Ya. Itu minimal ya. Berarti kalau sebulan 8 juta. Kita tidak punya sponsor. Kalau kita nunggu ada orang yang sponsorin kita, nunggu ada jemaat yang kaya dulu, baru kita berbuat sesuatu. Ya, menunggu ada orang yang telepon, Pak Lubis, tenang, lanjutkan pelayanan itu, bawa jiwa-jiwa itu, Bani Kedar, Rebayot, mereka-mereka yang belum percaya Yesus, bawa dari saya tiap minggu, ya, tiap Kamis dari saya nasi bungkus 100 bungkus. Kalau ada yang begitu mah enak banget, ya, tidak ada. Makanya saya bilang saya hidup ini dari mujizat. Haleluya, haleluya. Saudara mau selalu terima mujizat? Mau selalu terima mujizat? Haleluya. Saudara, biasanya saya puasa itu Senin, Selasa, Rabu. Kamis gak puasa. Atau kalau Senin gak puasa, Selasa, Rabu, Kamis puasa. Tetapi kemarin Tuhan ingatkan saya, kau puasa Kamis. Waduh, Tuhan gak kuat. Karena Kamis itu kan kegiatannya begitu sangat luar biasa menurut saya ya. Sangat luar biasa. Khotbah kan di sana lagi. Iya kan? Belum pernah. Tapi Tuhan bilang, kau harus puasa.
saya siap Tuhan, saya tidak akan bantah. Ini jangan kecil ya, supaya saya ngomong dari jauh aja bisa ini ya. Jadi saya bilang saya siap Tuhan, saya siap ya. Haleluya, bukan harus begini. Haleluya, memang begitu ya, harus dekat banget ya. Iya. Jadi saya bilang saya harus siap Tuhan. Saya bilang itu siap. Ternyata saudara, saya buka puasa malah jam 5 lebih. Ya. Kita berhenti di Roxy, betulin HP-nya si Mordekai, disitulah saya buka. Jam 5 lebih berapa menit ya. Hampir tengah 6. Nah, terus Tuhan bilang lagi kemarin, kau puasa. Masa minggu puasa, aku bilang. Puasa. Lah apa sanggup saya? Karena biasanya kalau kalian betul-betul melihat saya, setiap saya khotbah pasti saya minum. Apa saya mampu Tuhan? Saya khotbah kencang-kencang, suara saya teriak-teriak. Saya nggak minum. Terbukti hari ini saya bisa lakukan. Karena ada Tuhan, ada kesetiaan, ada ketaatan. Makanya hari-hari ini jangan kita main-main dengan Tuhan. Tuhan sedang sediakan mujizatnya kepada orang-orang yang benar-benar mengandalkan Dia. Karena Allah kita adalah Tuhan si pembuat mujizat. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, kalau Tuhan kita nggak buat mujizat, tangannya gatel, tangannya itu nggak tenang. Oh, tangannya itu nggak bisa tenang. Kalau dia nggak buat mujizat, ini lepas-lepas ya. Haleluya. Iya, tolong kancing atas aja ya. Haleluya. Haleluya. Apa ini langsung? Bukan, ini sebenarnya udah. Oh ya udah. Oke. Gak apa-apa ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau ini udah kurang, cuma memang dia kancingnya ya. Iya, jadi saudara, kalau kalian ya betul-betul bisa melihat bagaimana Tuhan itu dan bisa menikmati merasakan Tuhan, ya, kalian pasti tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, ya. Dan Tuhan, saudara, Dia adalah Tuhan yang melakukan mujizat, ya. Kalau Dia nggak buat mujizat, tangan Tuhan itu, maaf ya, gatal. Haleluya. Iya, jadi Dia harus buat mujizat. Makanya saudara, setiap hari Tuhan buat mujizat. Anda mau terima mujizat? Sudah pernah terima? Berapa kali kalian pernah terima mujizat? Sering. Baca di dalam Matius 11 mulai 20. Matius 11 ayat 20. 3, 2, 1. Kencang semua. 3, 2, 1. Terus? Ya, jadi celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi di Korazim ini sering Tuhan membuat mujizat. Di Betsaida ini Tuhan sering buat mujizat. Ya, makanya dikatakan di situ, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Di Tirus, di Sidon tidak ada mujizat. Kalian sering terima mujizat, tapi kenapa? Kok kalian gak bisa setia dan taat kepadaku? Seandainya itu terjadi di Tirus, seandainya itu terjadi di Sidon, mereka bertobat. Ya, makanya saudara hati-hati. Semakin kita sering dapat mujizat, semakin kita dituntut untuk setia dan taat kepada Tuhan. Yang percaya
Katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Kalau Anda mau tidak dapat mujizat, ya, haleluya. Iya, tinggal di Tirus dan di Sidon ya. Iya, kalau Anda memang mau dapat mujizat dan sudah dapat mujizat, kalian lebih dituntut. Lebih banyak yang kita dapat, lebih dituntut. Haleluya. Ada seseorang pengusaha yang tadinya dia kasih perpuluhan hanya 500.000. Terus kemudian gak lama kemudian 1 juta. Karena keuntungannya 10 juta. Gak lama kemudian 20 juta. Harus 2 juta. Lama-lama 100 juta, 10 juta. Lama-lama 1 miliar dia dapat setiap bulan. Berarti 100 juta. Terus dia datang ke pendeta, Pak Pendeta, boleh nggak ini Pak Pendeta perpuluhan dikurangi Pak Pendeta, jangan 100 juta, boleh. Oke, yuk kita doa. Saya doakan kamu ya supaya dapat keuntungannya sebulan hanya 10 juta. Oh jangan Pak Pendeta, jangan. Haleluya. Jangan Pak Pendeta. Lah, tadi kan kamu minta biar perpuluhannya itu 10 juta, berarti ya 100 juta. Saya doakan kamu dapatnya 100 juta, jangan 1 miliar. Padahal bayangkan saudara, 1 miliar dibandingkan 100 juta, 1 miliar itu dikasih 100 juta masih 900. Betul nggak? Ya, masih 900 kan? Ya. 1 miliar tadi ya. 1 miliar ya, dikasih 100 masih 900 juta. Tadi 100 juta dikasih 10 juta. Tinggal mana banyak 90 juta Pak? 900 juta. Tapi itulah otak manusia. Kan otak manusia ini sebenarnya bodoh. Siapa bilang pintar? Bodoh. Kenapa? 90 juta ya. Tadi dari 100 juta kan 90 juta. Itu sama 900 juta sama 90 juta. Lebih banyak 90 juta baginya. Makanya dia rasa 900 juta ini kecil bagi dia. Itu sebabnya pendeta bilang bisa dikurangi. Ya, tetapi kita doa supaya pendapatanmu, keuntunganmu kembali ke seperti semula. 100 juta. Saudara, cinta akan uang adalah akar kejahatan. Makanya banyak pelayan-pelayan Tuhan itu yang hancur hidupnya karena uang. Karena cinta akan uang. Saya selalu katakan, hidup kami sekarang itu pas-pasan. Tidak pernah bisa menyimpan. Kalaupun bisa menyimpan mungkin 500.000, ya 1 juta. Kadang nggak bisa sama sekali. Jadi bulan ini mungkin bisa nyimpan 1 juta, tapi besok nggak bisa. Akhirnya begitu terus, kalau boleh saya katakan paku. Hidupnya pas-pasan. Ya, karena memang saya bilang sama istri saya, seberapa banyak pun dapat kita berkat, kita harus habiskan. Kita harus habiskan. Pertama, ya, untuk anak jalanan, gereja tanpa tembok 1000 pintu. Yang kedua, untuk rel kereta. Saya bilang, Tuhan, kenapa nggak kau kasih banyak supaya kami bisa melayani yang di rel kereta? Karena kalau di rel kereta itu, saudara, wah itu bisa 200 orang sekali hadir. Apalagi kalau kita nggak cepat-cepat. Apalagi kalau diumumkan. Wah, itu, uang itu kalau bawa 2 juta nggak cukup, ya. Nasi aja, kalau kita nasi yang layak itu 25.000 kalau menurut saya. Nasi yang layak, kalau yang 10.000 itu menurut saya nggak layak. Makanya saya tidak pernah mau ngasih orang yang nggak layak. Waktu dulu kita beli nasi juga, sama Ibu Maria, itu saya bilang yang minimal 25.000, jangan asal-asalan. Tetapi mereka, saudara, tetap protes. Dia bilang, Pak, memang enak tapi nasinya dikit, rendangnya dikit. Saya dapat hikmat. Bagaimana dengan uang yang sama kita masak sendiri supaya nasinya banyak, ya kan? Rendangnya besar, ikannya besar, atau ikannya lebih banyak dari yang dibeli tadi, tapi nilai uangnya tetap sama, jumlah uang yang digunakan, kan begitu? Akhirnya saya bilang sama istri saya, bisa, berani kau masak, berani.
Wah, kita masak. Ibu Maria juga kadang-kadang bantu ya. Ya, kayak Korajim juga kadang-kadang. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya. Ya, kalau dia enggak lagi bisnis. Kalau dia lagi bisnis enggak ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, mereka bilang, "Wih, luar biasa Pak. Saya bisa makan sampai 2 kali. Saya makan sore, saya makan lagi untuk malam." Kan jam 2 sore kita ibadah, jam 4 selesai. Ya kan? Dia makan tuh, nanti malam lagi dia bisa makan lagi. Betapa bahagianya hati kita. Saya bahagia kali. Kalau kau mau bahagia, kau tidak bisa membahagiakan dirimu. Kalau kau bahagia, bahagiakanlah orang lain. Dengan sendirian kau dapat bahagia. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Kok tepuk tangannya kayaknya kurang semangat. Iya. Kalau kau mau jadi orang kaya, di otakmu harus terus memberi. Memberi. Sekalipun kau hari ini belum bisa memberi, di otakmu harus terus memberi. Kenapa? Karena kalau kau tidak punya punya kesukaan atau imajinasi untuk memberi, apa gunanya Tuhan kasih kau? Untuk apa? Kan perutmu sejengkal, perut saya juga sejengkal. Betul nggak? Haleluya. Bahkan yang dulu saya anti dengan yang namanya Pak Oga, ya. Terus saya anti dengan parkiran liar. Dulu setiap parkiran liar saya nggak mau bayar. Sekarang mau parkir liar nggak parkir liar pun saya tahu dia manusia, dia butuh makan. Saya kasih dia duit. Haleluya. Setiap itu tekongan, cepat Daniel, cepat Daniel. Kadang-kadang kalau tidak bisa cepat Daniel ngambil duit yang sudah disiap-siapkan itu, entah 5.000, entah 2.000, saya bilang, aduh, pastilah dia bisa maki-maki kita. Bagaimana orang nggak maki-maki saudara? Ayo, kita udah nyup, dia udah berharap kita lolos aja. Wah, nggak layak ya keluar dari mulut saya. Namanya dia orang dunia, saudara. Haleluya. Oh Pak, tapi kita kan dikutuk nggak mempan. Ya dikutuk nggak mempan kau kalau hidup benar. Kalau kau hidup nggak benar, orang udah capek-capek parkirin kau, tak kau kasih dia. Dikutuk dia kau. Haleluya. Kalau kita hidup benar dikutuk orang nggak mempan. Haleluya. Tadi malam saudara, saya sampai jam berapa itu ya? Saya tidur agak cepat. Jam 10 malam saya tidur. Artinya saya tidak lihat lagi mereka waktu bubar, saya nggak lihat. Tiba-tiba saya terbangun. Datang seseorang. Dari kuasa gelap, dari setan, dari iblis. Setan king, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hilang itu. Mungkin istri saya dengar kali. Karena aku lihat dia ada kortak-kortok di situ, kortak-kortok. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak lama lagi saudara. Itu yang datang perempuan. Perempuan cantik. Wih, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Hilang. Nah, baru dari situ saya bisa istirahat sampai jam berapa ya? Mungkin jam 4 pagi ya. Iya. Iya, siapa tahu saya disuruh Tuhan doa puasa ini mungkin akan banyak serangan-serangan. Ya. Yang akan datang. Saudara bisa kau bayangkan, kerja saya cuma begini aja, saya bisa menghidupi keluarga yang seperti ini. Kehidupan yang cukup mewah di wilayah ini. Orang uang sapamnya aja 500.000. Kan itu sudah cukup mewah di perumahan seperti itu. Iya kan? Saudara, uang listrik aja bisa 3 juta. Uang FAM aja bisa sampai 700-800, bisa 1 juta kadang-kadang. Belum lagi yang lain-lain. Saya bukan punya perusahaan. Saya tidak kerja di salah satu perusahaan. Saya tidak punya gaji dari perusahaan manapun. Kok bisa saya menghidupi? Dan saya bisa kasih makan. Saya bisa kasih makan orang yang beribadah di sini, mau 100 orang yang datang, mau 1.000 orang, saya akan kasih makan. Kenapa? Karena Yesus pun mengasih makan orang. Haleluya. Yesus pun kasih makan orang. Jadi saya melihat inilah yang namanya mujizat. Haleluya. Makanya saya bilang ada mujizat itu yang kadang kala merugikan kita seolah-olah,
Tetapi di balik itu ternyata ada yang terpenting untuk kita, yang terbaik untuk kita. Seperti tentara tadi ya. Mereka berpikir awalnya, aduh, tankku rusak. Tapi saudara, kalau kemungkinan kalau tanknya nggak rusak, mereka kena bom juga di situ. Iya kan? Iya, karena saya yakin si Hamas ini udah keker-keker, atau si Hizbullah lah, siapa kayak namanya, udah keker-keker ya. Mereka udah lompat duluan. Jadi baru meledak itu tank. Kadang-kadang mujizat seperti itu. Jadi mujizat tidak selalu hal-hal yang sepenuhnya menguntungkan kita. Kadang-kadang sepertinya kita rugi, tapi ternyata kalau kita tidak rugi di situ, ada sesuatu yang lebih rugi lagi bagi kita. Ada satu kisah ini ya. Saya lupa nama raja ini. Sebenarnya ini kisah nyata, tapi saya lupa nama rajanya. Jadi sekali waktu ya, anggota yang selalu mendampingi dia, pengawalnya memburu ya, itu selalu suruh bersihin senjata. Ya. Pas dibersihin senjata, itu meletus, kena jari-jari tangan itu. Jari-jari tangan raja, akhirnya dipotong. Dipenjaralah itu si pengawal tadi yang selalu ngawal dia berburu, di penjara. Tapi karena raja memang hobinya memburu, sekali waktu dia memburu, dia bilang, ayo. Beberapa orang diajak dia ikut memburu. Ya. Masuk ke daerah primitif. Orang-orang primitif. Saudara, ternyata saudara, orang primitif ini punya agama pagan yang selalu kalau beribadah mempersembahkan manusia. Tapi manusia yang dipersembahkan itu harus memang tambun, harus memang utuh, tidak cacat. Waktu itu terkepunglah mereka ini. Si raja sama beberapa pengikutnya kan, terkepung sama orang primitif ini. Akhirnya menyerahlah mereka. Tangkap. Harus ada satu di antara kalian yang dipersembahkan. Karena raja kalau pergi memburu nggak bawa banyak-banyak orang, paling 10, 7 orang gitu. Orang bukan mau perang, ya kan? Panggil semua. Kami harus persembahkan kalian. Salah satu dari kalian. Disuruhlah masuk ke kamar, ke tempat ruang yang tertutup lah. Yang maksudnya yang agak tersembunyi gitu ya. Ya. Dilihat. Wis. Bagus. Bisa dipersembahkan. Bagus. Bagus. Ada beberapa orang lah. Wah, ini bagus-bagus bisa dipersembahkan untuk stok-stok yang akan datang kan gitu. Bagus. Terus dipanggil si raja ini. Dia kan nggak tahu kalau itu raja. Ya, sini. Walaupun dia bilang raja pun mana takut orang primitif. Ya, orang hutan tukang makan manusia, orang primitif. Sini. Ya. Ini nggak layak, suruh pulang. Karena tangannya udah puntung. Pulang kau, pulang. Yang lainnya ditahan. Pulanglah dia kan ke istana kan. Wah, dia bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai di sana dia ya ditanya oleh orang-orang kerajaan, mana semua yang ikut Tuan Raja berburu? Mereka ditahan sama orang-orang primitif. Kok Tuan Raja bisa bebas? Karena yang ditahan itu hanya tubuh yang utuh. Saya cacat, jadi nggak bisa dipersembahkan ke dewa mereka. Terus dia ingat yang ditahan dia itu. Yang ditahan dia gara-gara dia bersihin senjata, kena ke raja. Dia bilang lepaskan si Polan itu. Dilepaskan dia. Tuan Raja, kenapa saya dilepaskan? Apa masa hukuman saya sudah berakhir? Bukan. Kami ini memburu di tempat primitif. Semua mereka ditahan. Karena badan mereka utuh. Tubuh mereka utuh. Jadi yang bisa dipersembahkan ke dewa hanya utuh. Saya dibebaskan karena cacat. Jadi saya bersyukur karena saya cacat. Makanya saya bebaskan kau. Kalau nggak ada kau bersih-bersihin senapan. Kalau nggak salah kau bersihin senapan, nggak mungkin kena tanganku. Terima kasih juga Tuhan, kata Tuan Raja. Untung saya di penjara. Kalau saya tidak di penjara, pasti saya juga diajar. Haleluya. Maksud saya kadang-kadang mujizat seperti itu. Ya,
ada hal-hal yang sepertinya kita dirugikan. Tapi di balik kerugian itu, ternyata ada yang lebih penting yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini ya, saya bilang ini hari-hari mujizat. Kalau Anda mau terima mujizat, setialah sama Tuhan Yesus. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Haleluya. Banyak doa puasa. Kalau orang Islam banyak istighfar. Banyak istighfar katanya. Banyaklah doa puasa. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Menyembah terus di mana-mana menyembah, di mana-mana menyembah. Haleluya. 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 Ada saudara yang nggak bisa dapat mujizat. Coba kita baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-58 ya. Matius 13 ayat ke-58 ya. Matius 13 ayat 58. Mulai ayat yang ke 58 aja lah. Oh. Oke, mulai dari ayat 53 aja ya. Ini karena ayat yang harus dibaca kayaknya. Oke, baca. 3, 2, 1. Semua 3, 2, 1. Setibanya mereka takjub kan? Takjub karena Tuhan Yesus mengajar dengan hikmat dan terus mereka melihat banyak hal-hal mujizat yang Tuhan lakukan di tempat-tempat lain. Terus, bukankah ya, artinya bukankah dia ini manusia? Begitulah ya kira-kira ya. Orang ada kok keluarganya di dekat kami ini ya, ada Yakobus, ada Yusuf, ada Simon, ada Yudas dan macam-macam. Bahkan ternyata ada juga adiknya ya, yang wanita kalau nggak keliru ya. Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ah ini, dan bukankah ayat 56 3, 2, 1 ini yang jarang diketahui orang. 3, 2, 1. Ternyata saudara, pernikahan Yusuf dan Maria ya. Kalau Yesus kan sebelum mereka nikah, Yesus sudah ada. Ya, oke, karena Yesus bukan benihnya Yusuf. Iya, jadi saudara, ketidakpercayaanlah yang membuat Tuhan tidak bisa buat mujizat. Ya. Ketidakpercayaanlah yang membuat Tuhan tidak akan membuat mujizat. Bukan berarti dia tidak bisa buat mujizat. Dia bisa buat mujizat, tapi ketidakpercayaan itu yang membuat dia tidak mau membuat mujizat. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita percaya. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya sering kali ya, terusus selama udah hampir setahun inilah ya. Sering kali saya itu bilang, Tuhan luar biasa. Ya, apakah untuk ke depan ini ada, saya juga belum tahu. Saya belum tahu untuk ke depan ini cukup nggak kami untuk pelayanan di anak jalanan, untuk biaya operasional pelayanan di sini cukup nggak? Saya juga belum tahu. Karena itu ya sekarang itu harus ada hampir 7 juta. Karena yang dulunya 4 juta pun masih kurang. Makanya aku bilang sama istri saya kemarin, yang penting kau belanjamu 4,5 juta. Nah, enggak 4 juta aja. Enggak, nanti kau bilang inilah, jadi ribut lah, males lah. Oh, iya. Terus ditambah lagi yang sana. Jadi kurang lebih itu misalnya kurang lebih ya 7 jutaan sekian lah gitu ya.
Itu yang harus kita gunakan. Tapi di bulan tertentu ketika bayar uang anak sekolah, bayar listrik, bayar itu belasan-belasan juta. Setiap bulan pasti ada yang belasan juta setiap bulan. Ini tanggal berapa ini? Nanti udah mulai tanggal 6 ini kan harus bayar semua nih. Listrik, telepon semua harus bayar. Di situ akan ada pengeluaran yang lebih besar. Saudara, apa nggak bingung-bingung kalian? Aku aja bingung-bingung. Kalau kalian nggak bingung-bingung, saya juga nggak ngerti ya. Saya sendiri bingung-bingung. Tuhan, siapa aku ini? Kok begitu pedulinya Engkau kepada aku? Perhatian kali Tuhan kepada aku. Sedangkan orang yang kita layani aja kadang-kadang nggak peduli sama kita. Dia nggak mau tahu. Iya, ada orang minta doakan. Udah di Sherlock, oke kita jalan. Udah dekat pun dia. Di mana parkirannya Pak? Cari sendiri aja di situ katanya. Rumahnya di gang kecil. Kebingungan lah kita cari parkiran. Orang kan harusnya dia keluar, ditaruhkanlah parkiran di mana, entah di rumah orang lah, entah di mana kan begitu. Itu sering saya alami pelayanannya seperti itu. Ya. Orang yang kita layani aja kadang nggak peduli sama kita. Tuhan Yesus. Saudara jangan salah. Kalian bukan melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu dilayani. Tuhan Yesus tidak perlu dilayani. Loh, kalau kau layani Tuhan Yesus, apa artinya Markus 10? Aku datang bukan untuk tapi untuk melayani. Jadi saya bukan melayani Tuhan. Justru Tuhan yang melayani dalam hidup saya. Karena pelayanan Tuhan dalam hidup saya bisa melakukan sesuatu yang orang katakan saya melayani Tuhan. Sesungguhnya saya tidak melayani Tuhan. Tuhan yang melayani di dalam hidup saya. Makanya saya melakukan sesuatu. Jangan rendahkan dia. Dia bukan Tuhan yang mau dilayani. Dia Tuhan yang melayani. Saya yakin bahasa ini baru saya dapatkan hari ini. Saya baru temukan hari ini. Waktu khotbah ini saya baru temukan. Kenapa kita bilang kita melayani Tuhan? Tuhan kok yang bilang aku datang bukan untuk layani. Aku datang untuk melayani. Sampai hari ini dia melayani kita. Haleluya. Loh buktinya Pak Lubis kok bisa khotbah, kok bisa layani anak jalanan dan yang lain. Karena Tuhan sudah melayani dalam hidup saya. Haleluya. Haleluya. Tidur saya dijaga sama Tuhan. Bayangkan, sampai tidur dijaga. Istri saya aja nggak peduli kadang-kadang saya tidur. Iya, semualah kita lah, nggak peduli. Tapi Tuhan jagai saya. Tidur aja saya dijagai. Haleluya. Haleluya. Bahkan rambutku pun dipelihara dijaga dia. Dia yang berkata tak selai rambut pun gugur dari kepalamu Lubis kalau nggak kuizinkan. Udahlah bersyukur saja walaupun kau punya rambut gugur-gugur bersyukur aja. Karena aku hitung yang gugur itu berapa, yang tinggal berapa. Siapa di antara saudara ya yang berkata ada orang mengasihi saudara sampai rambut di kepala saudara pun dihitung dia? Siapa? Iya. Haleluya. Bahkan suamimu sendiri ya itu mungkin waktu pacaran aja mau membelai-belai rambutmu. Kalau udah punya anak 5-7 biasanya jarang lah mau belai-belai. Ya mungkin ya sekali-sekali, mungkin setahun sekali kalau ulang tahun mungkin. Tapi kalau sering-sering belai mungkin enggak lah ya. Haleluya. Malah berantem ya kata Pak Endek ya. Tapi Tuhan itu rambut di kepalamu dihitung dia berapa yang putih berapa yang... Makanya saudara kalau kita nggak bisa cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Makanya saya katakan sering kepada istri saya, Randy itu suruh kalau khotbah itu, jangan khotbah itu. Ajak mereka muda-mudi itu gila-gilaan dengan Tuhan. Oh, betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nggak perlu lagi terlalu banyak retorika. Ya, ini saya terhambat gara-gara ini saudara. Nggak berani segini-gini aku keluar. Lepas dia ya, lepas. Makanya saudara, dan karena ketidakpercayaan mereka,
tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudaraku yang saya kasih, Anda mau terima mujizat setiap hari? Haleluya. Anda harus percaya. Anda harus setia. Anda harus taat. Haleluya. Haleluya. Saudara, memang banyak orang yang tidak terlalu perlu mujizat karena dia berpikir, karena kerja aku dapat duit, karena jualan aku dapat duit. Jadi walaupun aku gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetap aku dapat duit. Nah, otak-otak seperti ini, inilah otak-otak kafirun. Otak-otak yang tidak dikuasai Tuhan. Seharusnya dia berpikir, tanpa Tuhan aku gak bisa dapat ini. Tanpa Tuhan aku gak bisa melakukan ini. Ya kalau kalian betul-betul mau lihat mujizat yang sungguh-sungguh, baru kalian matanya terbelalak, ya udah kalian melayani aja seperti saya. Itu pasti kalian betul-betul, iya ya kok bisa ya. Sampai sekarang saya bilang sama anak saya, kalau saya bisa bertahan hidup sampai saya, maksud saya gini, kalau selama hidup saya masih bisa saya mengelola semua ini, bisa membiayai kalian, saya bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena memang gak ada pengharapan saya, hanya Tuhan aja. Haleluya. Hanya Yesus. Banyak gembala-gembala, iya, yang mereka hidup mewah-mewah karena perpuluhannya banyak, karena kolektifnya banyak. Tapi saya tidak. Saya tidak makan kolektif, saya tidak makan perpuluhan, malah kita nombok lagi untuk pelayanan. Tapi Tuhan begitu baik bagi saya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan begitu cinta sama saya. Haleluya. 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 Contoh, saya pikir saya tidak bisa puasa kalau khotbah. Ini sudah jam berapa? Ini sudah jam 1 lebih. Bayangkan, saya makan mulai jam 9 malam. Sampai sekarang gak makan, gak minum. Bisa gagah begini. Saya yakin kalau kita embat lagi pujian penyembahan sampai 4 jam, mungkin kalian gepar, saya gak gepar. Itu kuasa Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Itu mujizat. Makanya saudara, kalau anak Tuhan, kalau dia mengaku orang percaya, tapi gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia gak akan lihat mujizat. Makanya karena ketidakpercayaan mereka, walaupun itu di kampung Yesus, walaupun di situ Yesus dilahirkan, dia ogah buat mujizat di situ. Tapi yang ini juga nggak boleh kau lupakan. Kalau kau dapat mujizat sekali, itu kau dikasih Tuhan umpan supaya itu sebagai apa ya? Itu sesuatu yang membuat kau sukacita, bukan kau menjauh dari dia. Engkau makin dekat terus. Makin dekat terus, semakin banyak kau dapat mujizat. Kau harus pertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau harus pertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk dia, untuk kemuliaan dia. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, di akhir-akhir zaman ini Tuhan akan buat mujizat bagi orang-orang percaya, bagi gereja-gereja Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa, yang berpuasa, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Pasti dipiara, diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita doakan. Kita berdoa buat Israel. Kita berdoa buat Palestina. Kita berdoa buat Hamas. Supaya mereka mengalami Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa memberi damai di hati mereka. Di luar Yesus tak ada yang bisa memberi damai di hati mereka. Saudara, kita doa bersama-sama, nanti saya doa sendiri. Yang didoakan supaya ketiga kelompok ini, ketiga belah pihak ini, Hamas, Israel, Palestina, mereka mengalami Tuhan sehingga mereka punya damai. Yang membuat mereka hancur gitu nggak ada damai. Kalau mereka ada damai bisa selesai.
3, 2, 1. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Kau jamah Tuhan mereka Tuhan, Kau jamah Israel, Kau jamah Hamas, Kau jamah Palestina Tuhan, supaya mereka menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga ada damai Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa Tuhan Yesus Kristus mengasihi Tuhan, mereka bisa mengasihi sesama, mereka bisa Tuhan Yesus Kristus mengasihi sesama mereka, korban-korban yang rakyat-rakyat sipil Tuhan, keluarga-keluarga mereka Tuhan jamah juga. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga mereka tidak akar pahit, tidak punya kebencian, supaya keluarga-keluarga mereka juga Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ora masyagara la babas. Shigara la babas syagara. Shigara la babas syagara la babas. Yara la basyagara la. Shigara la babas syagata gara la babas. Shigara la babas. Ora bas. Saudara, dengar baik. Ini pun mujizat ya. Kalau bukan karena mujizat, itu manguni. Itu minoritas, saudara. Ya, Bitung itu berapa besar sih? Kalau dikirim mereka, waduh, nggak tahu lagi lah, saudara. Tapi puji Tuhan, karena kuasa Tuhan mereka disadarkan. Ini tidak ada kaitannya dengan agama sebenarnya. Kita doakan negeri ini. Negeri ini makin kacau. Apalagi udah mau pemilihan ini. Negeri ini makin kacau. Saudara yang mungkin tidak mengikuti terus, mungkin Anda tidak paham, tidak ngerti. Kita doakan. Haleluya. Haleluya. Ora basyaka ya rala babashika. Yuria rabasyaka ya maraka ya lababashika rababasyanda. Ora ya kababaya nada gaya rala basika rala balala basika da. Ura la baba sika da la basika da. Ura la baba sika da la baba sika da. Ura la basika ya da la bala masika da la bala bashana. Ya la basika da. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, saya berdoa buat Israel, Palestina, Hamas, biar mereka mengalami damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa satu sama lain bergandengan tangan memuji menyembah Tuhan, karena hanya damai Kristus yang bisa membuat mereka saling mengasihi. Kami minta damai Tuhan mengalir atas mereka, mengalir atas mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Doa makan. Haleluya. Haleluya. Ulang tahun aja saya nggak ingat, saudara, kemarin. Saya nggak ingat ulang tahun. Jadi saya minta maaf buka puasa lah karena ulang tahun. Kok pada mati? Udah mati?
Wih mantap ya nggak bisa. Daniel mau, Daniel. Pak Tanjung, mana Pak Tanjung? Ayo, doain Pak Kepala, Pak Tanjung. Pak Tanjung doa makan. Ya, doa makan sekalian, doa Pak Kepala, doain Pak sekaligus. Pak Kepala. Haleluya. Haleluya. Kalau ini langsung mati sendiri ya? Enggak ini, dimatiin tadi. Oh. Dimatiin. Nanti dia mati sendiri. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus di siang kali ini, di mana kami masih berkesempatan memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, sehingga pujian penyembahan kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi yang dapat menyenangkan hati-Mu. Terlebih pada saat ini Tuhan Yesus pada hari ini, di mana gembala sidang kami mengadakan ulang tahun yang keberapa pun itu Tuhan Yesus mengadakan. Tuhan Yesus, biar kamu panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kehormatan dan terima kasih Tuhan Yesus untuk semua itu. Terima kasih. Sudah terleka makan dan minum, makanan yang sudah disediakan, kuduskan, tahirkan, berkati dengan kuasa firman Tuhan, sehingga menjadi makanan yang bermanfaat bagi kami. Begitu juga dana-dana yang sudah dikeluarkan untuk itu, kembalikan berlimpah-limpah kali ganda. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kekal memberkati kami. Di dalam nama